sebelum kita mulai, kita mau buka dengan doa. Ada yang bersedia untuk doa? Ayo, mulai ya? Ayo. Mulai. Beri saja. Mari sebelum kita mulai acara belajar Alkitab malam ini, kita persatukan hati kita supaya kita bisa mengikuti acara pengajaran malam ini dengan baik. Mari kita tenang sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diberi kesehatan hari ini. Malam ini kami boleh berkumpul bersama. Kami mau duduk diam. Kami mau menjadi seorang murid yang menyediakan telinga untuk mendengar pengajaran dari pastor kami, Pastor Paulus Tommy. Dan bukalah hati kami juga Tuhan Yesus, biar apa yang kami dengar ini biar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami boleh meningkatkan iman kami supaya kami lebih percaya dan selalu berpegang teguh dan menjadi Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sang juru selamat bagi kami. Tuhan Yesus, kini kami mau duduk diam, kami mau mulai. Biarlah semua berkat-Mu boleh turunkan kepada pastor kami dan kami semua yang hadir di sini. Biarlah kini kami akan menerima berkat dari pastor kami. Semoga kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam saudara-saudari. Kita mundur sebentar setengah jam dengan bisa peringatan Aruh dari waktu hari untuk sumber timbun. Malam ini kita akan bicara tentang tokoh Yosef atau Yusuf. Yosef itu bahasa Latin Josephus, bahasa Yunani Yosef, bahasa Ibraninya Yusuf. Jadi dua ini bisa dipakai. Yosef itu bahasa Yunani dan Yusuf bahasa Ibrani. Sudah ada gambarnya, tapi kenapa tidak muncul? Jadi tidak apa-apa, yang penting isinya. Nah, kita lihat sejarah hidup dari Santo Yosef. Sebenarnya sangat singkat, sangat sedikit yang dicatat dalam kitab suci. Karena itu saya coba melihat sumber di luar kitab suci. Meskipun kita tak bisa mengatakan itu 100% benar, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari biografi atau sejarah hidup Yusuf atau Yosef. Arti nama Yusuf bahasa Ibrani artinya semoga ia menambahkan. Ia artinya Allah. Kenapa? Karena pertama kali nama Yusuf itu kita temukan dalam kitab Perjanjian Lama. Dia adalah anak dari Yakub yang mempunyai istri dua, Lea dan Rahel. Nah, dari Lea dan beberapa anak, dari Rahel dia mendapatkan dua anak. Anak pertama ialah Yusuf. Itulah anak ke-11 dari Yakub yang laki-laki. Lalu ketika lahir anak dari Rahel ini, mereka menamai dia Yusuf. Artinya semoga Tuhan masih menambahkan. Dan ternyata memang Rahel melahirkan lagi satu anak, menambahkan lagi satu anak untuk Yakub dari dirinya, itulah Benyamin, anak ke-12. Dan setelah melahirkan Benyamin, Rahel meninggal. Jadi Rahel meninggal untuk melahirkan Benyamin, itu adik dari Yusuf. Jadi nama arti nama Yosef atau Yusuf adalah semoga ia menambahkan. Kalau kita baca daftar keturunan dari Matius 1 ayat 1 sampai 17, kita tahu bahwa Yosef adalah dari keturunan Daud. Daud keturunan Abraham. Nah, seperti janji dari Allah bahwa dari keturunan Daud akan datang Mesias. Nah, jadi Yosef adalah bapak pengasuh Yesus yang datang dari keturunan Daud, maka otomatis Yosef menjadi bapa dari Yesus secara legal, meskipun bukan secara biologis. Karena kita tahu bahwa Yosef dan Maria tidak pernah berhubungan badan. Anak dari yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Tetapi sebagai
bapa legal, suami dari Maria, maka Yusuf adalah bapa dari Yesus. Karena itu jelaslah terpenuhi ramalan bahwa dari keturunan Daud akan datang akan datang Mesias. Jadi kita lihat bahwa dari data kitab suci sangat sedikit sekali data tentang Yusuf atau Yosef. Kita hanya baca dari Matius 1 dan 2 dan Lukas 1 dan 2 tentang pribadi Yosef. Itu pun sangat sedikit. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa mempelajari banyak hal dari Yusuf atau Yosef. Kita belajar sangat banyak hal dari catatan-catatan yang singkat itu. Nanti kita lihat, kita renungkan. Dikatakan itu Yesus adalah anak Yosef tukang kayu. Itu kelihatan dalam Lukas 4:22, Yohanes 1:45. Catat, bukankah dia adalah anak Yosef tukang kayu? Ada catatan di situ. Lalu dari yang bukan kitab suci, kita lihat ada tulisan apokrif, namanya tulisan apokrif yang bukan masuk buku daftar kitab suci, Proto Evangelium Yakobi. Kita lihat Injil tua, Injil pertama dari Yakobus. Ini tulisan dari tahun 150 sampai 175 Masehi, jadi abad kedua. Dan ada satu lagi dari abad keempat, tulisan dari entah seorang, cerita tentang Yusuf tukang kayu. Jadi kemungkinan adalah Yosef ini masukkan dalam kitab suci. Karena katanya Yusuf tukang kayu. Hanya ada satu Yusuf tukang kayu dalam cerita kitab suci. Jadi mungkin itu adalah cerita tentang Yosef. Ini dua catatan lain selain kitab suci yang bercerita tentang pribadi Yosef. Dari situ kita katakan kapan Yosef meninggal, tidak pernah ada catatan lengkap, tapi bisa diperkirakan sebelum Yesus berkarya, Yosef tidak ada lagi. Kenapa? Karena dalam catatan-catatan nanti ketika Yesus mulai berkarya, ketika Yesus mulai pergi bertemu dengan banyak orang, catatan yang sering pakai adalah bukankah dia anak Maria? Bukankah dia anak Maria? Kalau bapaknya masih hidup kok disebut anak Maria kan itu? Akan disebut nama bapaknya, apalagi orang Yahudi itu seperti orang-orang timur kan, keturunan laki-laki itu sangat jelas, patriarkah. Jadi catatan-catatan di kitab suci mengatakan dia anak Maria, menunjukkan bahwa pada saat Yesus berkarya, Yosef tidak ada lagi. Dalam catatan tradisi dikatakan Yosef itu sudah agak tua ketika mengawini Maria. Jadi bisa dimengerti bahwa Yusuf atau Yosef duluan meninggalkan dunia ini, karena dia sudah agak tua ketika diminta oleh Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istri. Ini catatan singkat. Nah, kita lihat itu dari kitab suci saja. Nah, dari yang bukan teks kitab suci, ini dari buku Proto Evangelium Yakobi, Injil tua Yakobus, kita melihat bahwa dikatakan Yosef itu pernah menikah. Dalam catatan itu, Yosef pernah menikah, istrinya meninggal, dan mereka meninggalkan 4 anak. Itu yang disebut dengan Yudas, Yoses, Yakobus, dan Simon. Dan nama itu muncul dalam Injil Markus. Bukankah saudara saya bersama dengan kita? Ya, Simon, Yudas, Yoses, dan Yakobus dicatat di situ. Jadi kemungkinan itu adalah anak dari istri yang pertama menurut buku ini. Tidak mesti benar ya, tidak mesti benar. Ini kan buku yang tidak masuk dalam daftar kanon, dan kita tidak bisa memastikan kebenaran sejarahnya berapa persen. Tapi ini catatan buku lain, belum tentu benar, tapi ada catatan tentang 4 nama tersebut. Lalu ketika dia menjadi duda, dia dipanggil oleh Tuhan. Akan sedikit berbeda dengan cerita kitab suci. Kitab suci bercerita bahwa Yosef dipanggil Tuhan waktu sedang bermimpi. Ini tidak ada mimpi. Dikatakan dia dipilih oleh Tuhan di bait Allah untuk menjadi pelindung Bunda Maria. Yang waktu itu Maria sudah ditentukan sejak kecil untuk menjadi bunda Tuhan. Dan orang tua Maria adalah Yoakim dan Hana. Yoakim dan Hana sudah tua, mendapatkan Maria, dan mereka mempersembahkan Maria kepada Tuhan. Dan
sudah dikatakan dari kecil Maria sudah ditentukan menjadi bunda Allah. Ini cerita dari buku ini ya, bukan kitab suci. Sekali lagi saya harap kalian tidak mencampur adukan. Hanya saya mengatakan ada cerita lain tentang Yosef dan Maria yang tidak selalu pasti harus benar, tapi kita supaya tahu ada informasi lain. Nanti jangan kalian campurkan. Loh kok Maria dipanggil sudah dewasa? Di buku ini dikatakan Maria sejak kecil sudah dipersembahkan oleh orang tuanya, Yoakim dan Ana, untuk menjadi bunda Allah. Lalu kemudian bagaimana Yosef itu menjadi pelindung Maria? Ceritanya begini. Ceritanya begini di buku ini. Ketika Maria sudah cukup usianya untuk menikah, maka semua laki-laki yang di Yerusalem dipanggil. Laki-laki yang belum menikah atau laki-laki yang sudah hilang istrinya, termasuk duda mati. Nah, Yusuf juga termasuk kategori itu. Jadi ketika di Yerusalem, Yusuf ada di sana. Semua laki-laki yang belum menikah masing-masing memberikan tongkatnya. Karena laki-laki itu harus punya tongkat yang dewasa. Itu simbol dari kelaki-lakian, kuasa. Selain untuk perjalanan, untuk membantu berjalan jauh, untuk menghindarkan binatang buas, tongkat adalah simbol dari kuasa laki-laki, keberadaan seorang laki-laki. Jadi ketika di Yerusalem pada saat Maria akan dicarikan suaminya, maka di Bait Allah dikumpulkan semua laki-laki single maupun yang sudah duda cerai, bukan sudah cerai, sudah istri meninggal. Jadi masuklah Yusuf juga dipanggil ke rumah dalam. Ditaruhlah semua tongkat mereka di depan altar persembahan. Imam Agung berdoa. Nah, selesai berdoa, mohon supaya Tuhan menunjukkan kepada mereka siapa pelindung nanti suami dari Maria yang akan menjadi bunda Allah itu. Satu persatu tongkat itu diambil oleh imam itu. Bukan ini juga. Tidak. Belum waktunya. Ada satu tongkat. Dari tongkat ini muncul bunga bakung. Nah, kan lihat tongkat ini, tongkat Yusuf ini kan ada bunga bakungnya, bunga lili. Saya tongkat siapa ini? Tongkat saya, kata Yusuf. Nah, karena itulah Maria dipercayakan pada Yusuf, kepada Yosef sebagai suami yang akan menjadi bapak pengasuh Yesus, pelindung Yesus. Jadi jangan heran kalau kalian melihat gambar Yosef itu selain itu segitiga tukang kayu itu, penggaris segitiga itu kan, kadang-kadang juga tangannya pegang tongkat yang berbunga lili, bunga bakung putih, simbol dari kemurnian. Jadi dia akan menjadi suami yang murni, suami yang hidup selibat, punya istri tapi tak boleh dipegang-pegang, hanya boleh dilihat. Sebenarnya Yosef itu lebih susah dari pastor. Pastor kan tidak punya yang di samping dia, paling-paling ya kadang-kadang dalam menderitanya membayar. Ini di sampingnya seumur hidup ada seseorang, tapi hanya boleh dilihat gitu. Maka murni putih simbol. Jadi tongkat lili bakung simbol dari kesucian. Dan dalam buku ini dikatakan ia meninggal pada usia tua. Pada usia tua didampingi oleh anaknya Yesus dan istrinya Maria. Nanti Yosef akan dijadikan patron, pelindung kematian yang bahagia. Kenapa? Karena dia bisa meninggal dalam keadaan bahagia didampingi oleh Bunda Maria dan Yesus. Jadi kalau orang meninggal, kita bisa juga mempercayakan arwahnya kepada Santo Yosef. Santo Yosef, doakanlah dia. Yang kita belum meninggal tidak usah dulu. Doakan saya, doakanlah dia. Ini cerita dari buku Proto Evangelium Yakobi.
Jadi ada sumber lain, tidak sangat persis mirip dengan kitab suci, tetapi bisa menerangkan sedikit-sedikit mengapa ada nama-nama seperti tadi Yudas, Simon, Yoses, Yakobus, dan empat nama itu. Apakah itu adalah saudara tiri Yesus atau saudara sepupu Yesus, kita tidak bisa pasti. Tapi kitab suci sering mengatakan ada saudara-saudara Yesus. Nah, buku yang lain ini abad keempat. Cerita tentang Yosef tukang kayu, jadi kemungkinan adalah Yosef bapak Yesus juga. Dikatakan situ lebih lengkap nih buku ini. Ini abad keempat, tentu bisa kita mengerti karena tradisi tentang Yosef semakin berkembang. Maka cerita tentang detail Yosef juga akan semakin banyak. Dalam buku ini, dari sejarah Yosef tukang kayu, dia dikatakan wafat pada usia 111 tahun. 111. Tua ya, 111 tahun. Pada saat Yesus belum berusia 20 tahun. Jadi jelas. Jadi Yesus belum berkarya sama sekali. Yesus mulai berkarya berapa tahun usianya? 30. Nah, jadi dengan demikian boleh dikatakan Yosef sudah meninggal belasan tahun sebelum Yesus mulai berkarya. Jadi jangan heran bahwa ketika Yesus berkarya tidak pernah ada lagi disebutkan pribadi bapaknya, hanya ibunya yang ada. Karena Yosef sudah meninggal. Nah, dikatakan pada saat dia masih usia 40 tahun, dia menikah dan istrinya meninggal. Setelah mereka berumah tangga 49 tahun. Berarti dia ditinggalkan istrinya pada usia 89 tahun. Nah, setelah itu baru dia beberapa saat kemudian dipercayakan untuk melindungi Maria, menjadi suami Maria. Nah, dari pernikahan ini lahirlah 4 laki-laki. Kan mirip dengan tadi ya, foto Evangelium Yakobus, namanya sama, Yakobus, Yudas, Yoses, dan Simon. Terus ada juga kan dikatakan dalam kitab suci, bukankah saudari perempuannya juga ada bersama dengan kita? Ah, di sini ada disebutkan 2 anak perempuan dari perkawinan pertama Yosef tukang kayu itu, yaitu namanya Asia dan Lydia. Asia dan Lydia. Dalam teks Markus ada disebutkan tadi saudara laki-laki dan kemudian saudari perempuan. Nah, buku ini mencoba menerangkan siapa saudara laki-laki dan saudari perempuan dan dari mana datangnya saudara Yesus itu. Jadi ia setelah menjadi duda ditinggalkan istrinya pada usia 89, bertemu dengan Maria, dipertemukan. Kalau dalam foto Evangelium Yakobus dikatakan dipertemukan di Bait Allah. Di sini tidak dikatakan di mana. Lalu 2 tahun sebelum Yesus lahir, dan dialah menjadi bapak pengasuh Yesus sampai dia meninggal. Jadi tahun usia 90-an lah dia menjadi pelindung dari Maria. Usia tahun 90-an. Jadi memang tidak sampai Yesus 20 tahun dia sudah meninggal. Ini menurut sejarah dari buku Santo Yosef tukang kayu. Sekali lagi, ini bukan buku resmi, sumber resmi dari kitab suci. Ini sumber non kitab suci. Dari sini kita bisa melihat beberapa keterangan yang mungkin bisa membantu kita memahami mengapa ada nama-nama saudara-saudara Yesus. Dan mengapa Yosef tidak ada lagi muncul ketika Yesus sudah dewasa. Baik. Nah, sekarang kita coba bayangkan cerita tentang Yosef itu sangat singkat di kitab suci. Matius bab 1, coba buka. Kita kembali ke kitab suci karena ini yang lebih penting. Matius bab 1. Cerita tentang Yosef yang banyak hanya di kitab Matius bab 1. Coba perhatikan ya, Matius bab 1 ayat 18 kan? 18. Coba baca saja satu perikop itu, yang lain tak usah dibacakan. Tapi perikop yang pertama coba baca dulu. Perikop pertama coba baca dari belakang. Nah, sekarang saya minta dari belakang. Tadi dari depan. Mari. Dari Pastor Maroki. Enggak pakai susu. Alah, mana nih Pastor Maroki nih? Ini contoh yang buruk nih. HP suci ada? Ayat 18 ya? Ya.
mulai 18. Oke, satu ayat saja, satu ayat maju ke depan. Enggak, maksudnya ini betul ke depan, bukan maju ke depan. Gilirannya. Iya. Bab 1 ayat 18 mulai. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke, terus ayat 2, ayat berikutnya sambung. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak ini dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Ya, Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetuju dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. baik, terima kasih. Kita cukup sampai di sini saja dulu. Sebenarnya masih banyak teks yang bisa kita baca, tapi waktu kita tidak cukup untuk malam ini. Kita ambil ini sebagai suatu titik tolak tentang belajar tentang siapa Yusuf dan keutamaan keunggulan dari Yusuf. Pertama harus kita katakan, dalam tradisi gereja kita, pribadi Yusuf itu tidak banyak disorot. Dibanding Maria istrinya, jauh berbeda. Jauh berbeda. Kalau dalam tradisi Katolik, Maria itu dapat tempat yang istimewa. Ya oke, kita tahu bahwa dia punya hak untuk itu, kita tahu. Tapi suaminya itu, kalau dibandingkan dengan istrinya ini, seperti langit dan bumi lah. Yusuf punya bulan khusus, ada sebenarnya. Bulan Maret, bulan Yosef. Tapi hampir tak pernah kita merayakannya secara istimewa. Kenapa? Sebenarnya Maret adalah hari raya untuk Santo Yosef. Maka seluruh bulan Maret sebenarnya untuk bulan Santo Yosef. Tetapi praktisnya kita tidak punya perayaan yang seperti Maria, ada bulan Mei khusus untuk bulan Maria, kemudian Oktober khusus Rosario, 2 bulan khusus. Yusuf punya bulan secara teoritis, tetapi dalam praktik hampir tidak ada gereja yang secara khusus merayakannya secara istimewa. Itu satu. Kalau dalam kelompok religius, Maria itu sering menjadi nama depan dari semua suster. Kalau lihat M. Laurencia, M. Laura, M. Paula, semua M depan itu adalah Maria. Rata-rata religius suster pakai M di depannya, walaupun tidak sering mereka sebut ya, tapi dalam catatan itu ada M-nya. Bahkan yang religius laki-laki pun pakai nama Maria juga, konventual. Franciscus Maria Camporoso, Maximilianus Maria Kolbe. Mereka ambil nama Maria sebagai nama kedua. Nah, sementara religius laki-laki tidak ada pakai nama Yusuf Paulus Tony Tantiono, nggak ada. Yusuf Marcelinus Arianto, nggak ada. Boleh ditambah. Tidak ada kebiasaan itu memberi nama Yesus untuk laki-laki, nama Yosef atau Yusuf itu.
Sementara untuk perempuan, suster-suster sering sekali 80-90% dari tarekat suster itu ambil nama Maria sebagai nama depannya. Bahkan termasuk tarekat laki-laki juga mengambil nama Maria itu. Ada kelompok khusus Mariani namanya lagi. Jadi memang kita lihat. Lalu gua-gua Maria kan kita lihat di mana-mana. Tiap gereja ada gua Marianya lebih dari satu. Kadang-kadang di kamar-kamar juga ada gua Maria kecil. Sementara gua Yosef hampir tidak ada kan. Patung Maria ada di semua gereja. Patung Maria ada di semua gereja, bahkan lebih dari satu. Tidak cukup hanya satu. Walaupun sebenarnya cukup hanya satu ya. Jadi kita lihat kadang-kadang ada dua, ada tiga kan. Di sana satu, di sana satu, di luar lagi satu. Patung Yosef hanya mungkin di gereja yang didedikasikan pada Yosef ada dalam patungnya. Kalau tidak ada, Gembala ada patung Yosef? Ayo, masuk paroki nggak ada patung Yosef di sini. Jadi praktisnya itu jangan tanya lagi soal perayaan-perayaan, peringatan-peringatan. Yosef hanya punya satu hari raya dan satu yang tidak begitu sering dikenal orang, yang 1 Mei itu. Sebenarnya itu Yosef bekerja sebagai jawaban untuk sebenarnya waktu itu gereja membuat perayaan itu sebagai tantangan terhadap kebiasaan negara-negara sekular komunis yang membuat hari buruh yang dipromosikan oleh partai-partai yang sifat ateis. Di gereja melihat itu Yosef sebagai pelindung para pekerja, maka 1 Mei itu menjadi Yosef bekerja. Tapi untuk Maria, lama setahun itu ada belasan perayaan, dari peringatan fakultatif, wajib, pesta, hari raya, dipakai 12 tangan itu nggak cukup. Hari Sabtu adalah hari Maria, boleh dirayakan sebagai hari Maria. Misal kalau hari raya Sabtu bisa misa Maria. Jadi untuk Yusuf tidak ada praktisnya, hanya kecuali satu hari raya dan satu kali yang 1 Mei itu kalau mau diingat sebagai Yusuf bekerja. Doa Syukur Agung baru kira-kira 3-4 tahun terakhir ini, zaman Benediktus ke-16, 10 tahun terakhir ini nama Yusuf masuk resmi. Santo Yosef mempelainya, Santo Yosef suaminya. Sebelumnya tidak ada, hanya Maria, kemudian orang para rasul, orang kudus. Jadi ribuan tahun itu nama Yosef itu hanya ada di kepala orang-orang tertentu saja, tidak dirayakan secara resmi, tidak didoakan secara resmi. Jadi ada perbedaan sebenarnya dalam perbedaan gereja dengan Yosef dengan Maria. Devosi pada Santo Yosef ada, tapi sangat sedikit dibuat oleh orang. Tapi devosi pada Maria, wah, bukan hanya banyak. Litani Santo Maria, wah panjang. Gelarnya itu benteng gading, rumah kencana, bejana rohani, tahta kebijaksanaan. Nah, pokoknya macam-macam itu. Pada Yosef nanti kita lihat dia pelindung apa. Itu bisa kita lihat Yosef dijadikan pelindung untuk apa? Bolehlah kita lihat di sana. Ada sesuatu untuk Yosef. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya Yosef ini adalah pribadi yang agak dididikan sekian lama oleh gereja kita. Walaupun secara biologis dia itu pribadi yang sangat-sangat berarti, tapi dalam praktek liturgi dia agak sedikit disisihkan. Belakangan ini baru pelan-pelan diberikan tempat. Dan kemarin kan waktu tahun 190 tahun mula tentang Yosef pelindung gereja, barulah dibuat tahun Santo Yosef tahun 2021 ya, kalau tidak salah, atau 2020. Maka Paus Fransiskus membuat surat edaran Patris Corde itu dengan hati seorang bapak. Cordis itu hati. Dengan hati seorang bapak. Siapa bapak ini? Yosef maksudnya. Kita lihat siapa Yosef. Dia adalah seorang bapak yang sungguh-sungguh mempunyai kasih dan berani berkorban untuk orang lain. Tadi yang kita bacakan itu, beberapa minggu lalu sudah cerita tentang Yosef. Dia sudah suami resmi dari Maria, tetapi ketika dia mengetahui Maria hamil, dan waktu itu Yosef belum tahu asal muasal
sumber siapa yang menjadi bertanggung jawab atas kehamilan Maria kan. Tapi secara logika berarti ada laki-laki lain, otomatis kan itu. Karena tidak ada ceritanya seorang perawan bisa hamil tiba-tiba, dan tidak akan pernah terjadi bahwa seorang perempuan yang tidak berhubungan badan dengan laki-laki tiba-tiba hamil, kecuali dia ada penyakit hamil anggur namanya itu ada istilah itu, tetapi bukan hamil sungguh-sungguh, ini hamil. Jadi tentu Yosef berpikiran sangat logis, Maria telah berhubungan badan dengan laki-laki lain, dan dia suami resmi. Nah, sebagai suami resmi tentu dia mempunyai perasaan apalah namanya ya, bukan cemburu lagi loh, milikku itu loh, so istriku tuh kok hamil dengan laki-laki lain. Wah, itu bukan lagi cemburu, sakit hati, marah, itu kan. Dan seorang dalam kitab suci dikatakan kalau seorang perempuan itu berzina, maka dia bisa diadili depan umum dan hukumannya adalah lempar batu sampai mati, rajam. Dan itu hak seorang laki-laki, suami, hak dia, tidak ada dosa sedikit pun dalam hal itu. Kenapa? Karena perempuan itu yang menzinai dia, berdosa terhadap dia, sementara dia tidak berbuat apa-apa yang salah. Nah, Yosef seharusnya punya posisi seperti itu. Tapi apa yang dibuatnya? Ketika dia tahu bahwa Maria itu hamil, daripada dia mempermalukan Maria atau bahkan mengadili Maria atau menghukum Maria depan umum, membunuh Maria, dia memberi jalan kepada Maria. Apa maksudnya? Menceraikannya diam. Jadi lihat, sifat dia bukan sifat seorang pendendam, bukan sifat seorang yang mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan, kata Rasul Paulus. Kata Yesus, ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Diminta baju diberikan, diminta jubah diberikan juga baju. Nah, ini keutamaan dia luar biasa. Seorang laki-laki yang tersentuh di bagian paling inti dari kehormatannya justru mampu memberikan jalan keluar yang terbaik untuk istri yang dicintainya. Oh, kalau kamu bahagia dengan laki-laki itu, silakan, aku lepaskan engkau. Aku tidak akan menuntut engkau, aku tidak akan mengadili engkau. Silakan engkau menikah dan kawin dengan dia. Itulah kasih dan itulah kurban. Seorang Yosef mempunyai semangat seperti itu, merelakan Maria untuk mencari kebahagiaannya. Karena mungkin, dia mungkin dipaksa kawin dengan saya. Mungkin dia itu tidak bisa mengatakan tidak ketika dia harus menikah dengan saya. Nah, sekarang biarkanlah dia menemukan belahan hatinya dan biarlah dia bahagia dengan pasangannya. Dia berani melepaskan, tidak berpegang pada hukum, tapi pada hati. Hatinya yang memakai jalan pikiran, bukan hukum yang dipakai. Tetapi tidak cukup itu. Allah meminta Yosef menyatakan, ambil istrimu itu, perempuan itu yang sudah hamil dari laki-laki lain itu. Tadinya dia pikir dia sudah memberikan yang terbaik kan. Allah meminta dia mengambil yang lebih. Istriku. Tapi kemudian tentu Allah memberikan penjelasan lebih lanjut. Anak dalam kandungnya bukan dari laki-laki lain, tapi dari Roh Kudus. Habis itu Yosef sedikit terhibur lah. Bukan laki-laki lain rupanya yang menjadi saingan saya. Di atas. Tapi ada satu lagi yang membuat Yosef juga harus mengalah. Ini ya, seorang yang penuh kasih, mau berkorban dan mengalah. Kenapa? Siapa yang berhak beri nama pada anak? Orang tua kan? Bapak dan ibu. Kau harus menamai dia Yesus. Bahkan memberi nama pun tidak ada hak dari Yosef. Allah sudah menentukan namanya Yesus. Dan kita baca ayat-ayat terakhir tadi, dan ia menamai dia Yesus. Jadi Yosef sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kebebasannya dipakai oleh Tuhan, tanpa merasa sakit hati, tanpa merasa kecewa, karena dia tahu kehendak Tuhan lebih baik. Hak dia sebagai bapak pun akhirnya diambil oleh Allah sendiri.
untuk menamai anaknya, Allah pun yang mengambil jalan. Dan dia sendiri tidak punya hak untuk menamai anaknya. Dan tadi saya sudah katakan, ambil istrinya Maria, dan tradisi Katolik Ortodoks meyakini, Protestan tidak ya, tapi Ortodoks dan Katolik meyakini bukan hanya sampai dengan bukan sampai Maria melahirkan Yesus, Yosef tidak tidur bersama Maria, tetapi setelah Maria melahirkan Yesus pun Yosef tetap tidak pernah menyentuh Maria. Ya, menyentuh dalam arti yang bahasa khusus lah ya, menyentuh tangan tidak masalah, memeluk tidak masalah, tapi yang itu maksudnya. Jadi tadi sudah ada sedikit main-main, tetapi ya bagaimana lebih berat hidup Yesus daripada hidup Yosef daripada hidup Pastor Marcel misalnya itu. Pastor Marcel memang tidak punya teman tidur sendirian di kamar, tapi ya Yosef punya teman tidur sepanjang hidup yang cantik lagi itu, yang muda tapi tak boleh disentuh. Selamat malam Maria, selamat malam Yosef. Jadi godaan tantang Yosef lebih berat loh daripada tantangan Pastor Marcel itu. Itu satu, baru satu. Jadi artinya punya semangat mengasihi sungguh-sungguh dengan tulus. Maka dikatakan Yosef ada seorang yang tulus. Dalam terjemahan baru dikatakan seorang yang benar. TB2 dikatakan yang benar, tapi dalam TB1 dikatakan dia tulus hati. Maka jangan heran tadi mengapa kok lain katanya. Ada TB1, ada TB2. Pilihan katanya sedikit berbeda, tapi maksudnya sama. Itu satu. Yang kedua, Yosef itu orang yang walaupun pasrah kepada Tuhan, tetapi dia itu mempunyai inisiatif. Seorang bapak yang tetap mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan keluarganya. Contohnya kapan? Ketika Yesus mau dikejar-kejar oleh tentara Romawi, Herodes, malam-malam dia membawa Yesus lari ke Mesir. Ribuan kilometer ya, bukan puluhan kilometer. Ribuan kilometer, Mesir. Kemudian dia mencoba untuk menyelamatkan anaknya ketika dia kembali dari Mesir. Herodes Agung sudah mati. Oke, ancaman sudah selesai. Dia mau kembali ke Bethlehem. Oh, rupanya yang mengganti Herodes Agung adalah anaknya, Archelaus, yang tidak kalah jahatnya dibanding bapaknya. Oh, cari dulu kesempatan. Pergilah mengungsi ke Nazaret. Itu kitab Matius mengatakannya. Kalau Injil Lukas lain. Injil Lukas lain alasan Nazaret. Jadi Yosef ini seorang yang beriman, tapi dia memakai apa yang diberikan Allah kepada dia, inisiatifnya, kreativitasnya. Dia tetap mau menyelamatkan keturunan dari Allah yang dipercayakan kepadanya, Yesus dan Maria. Jadi dia Bapa yang mempunyai keberanian untuk bertindak secara kreatif. Ketika tidak ada tempat untuk melahirkan Yesus, paling tidak dia temukan kering kandang domba, jerami yang kering, untuk di mana ada tempat paling tidak Maria bisa melahirkan Yesus. Jadi ada jalan. Dia tidak sekedar hanya menunggu tanpa urusan apa-apa. Dia seorang Bapa yang bertanggung jawab. Kita boleh sebut Bapa yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan keselamatan keluarganya. Yang ketiga, Yosef adalah, ini kok sampai potongnya. Yosef itu PK. PK tahu, menangkap kapan Allah berbicara. Beda dengan Maria. Maria bertemu dengan malaikat Gabriel dalam keadaan sadar. Yosef selalu bertemu dengan malaikat Tuhan dalam keadaan mimpi. 4 kali Yosef bermimpi, dan 4 kali dia tahu itu adalah suara Allah. Pertama kali dia bermimpi waktu dia diminta untuk mengambil Maria sebagai istri. Mimpi kedua ketika diminta oleh malaikat Tuhan untuk lari ke Mesir.
Mimpi ketiga ketika Herodes Agung meninggal, mimpi lagi, kembalilah ke Israel sebab orang yang mau menghendaki kematian anakmu sudah meninggal. Tapi sampai di Israel, kembali ke Bethlehem, oh bahaya, mimpi lagi yang keempat muncul, malaikat mengatakan pergilah ke Nazaret. Dan semua dalam mimpi. Yang kata lain, Yosef tidak pernah berhadapan langsung dalam keadaan sadar dengan malaikat Tuhan. Beda dengan Maria yang dalam keadaan sadar berhadapan dengan Gabriel itu, atau Zakaria yang dalam keadaan sadar berhadapan dengan malaikat Tuhan di bait Allah. Yosef selalu dalam mimpi, dalam keadaan tidak sadar. Dia mau mengatakan bahwa Yosef selalu punya perasaan yang sangat sensitif, mampu membedakan yang mana suara Allah dan bukan suara Allah. Kemampuan discernment of the spirit, kata orang-orang rohani. Kemampuan memilah-milah mana yang datang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Istilah mimpi itu sih bukan sekedar memang mimpi saja, tapi mau mengatakan bahwa dalam keadaan tidak memakai kesadaran penuh pun, dalam keadaan tersembunyi dengan keadaan simbol sekalipun, Yosef tahu itu adalah Allah yang bersuara. Tahu bahwa itu Allah yang memanggil. Yang kedua, bukan hanya soal PK, dia langsung taat. Taat kepada suara Tuhan itu. Yosef, ambil Maria sebagai istrimu. Dia ambil. Yosef lari ke Mesir, dia tidak protes, pergi. Ya, kalau kita kan, bangun, anak Tuhan, ini anakku baru meninggal, baru lahir, ini masa kami malam-malam pergi sana? Tidak ada, belum kami siapkan di ongkos ini atau apa? Tidak ada keledai. Pergi dia. Tak lama kemudian Yosef kembali. Kembali. Pergi ke Nazaret. Tuhan ini gimana sih? Belum sampai istirahat sudah lari lagi ke sana. Dia tidak pernah protes. Dalam kitab suci, Yosef tidak pernah bersuara satu patah kata pun. Tidak ada suaranya satu patah kata pun. Tidak ada kata Tuhan. Tidak. Maria masih protes kan itu. Aku ini belum bersuami, gimana saya bisa hamil kan itu. Maria masih bersuara. Yosef sama sekali tidak mengucapkan satu kata apa, tidak protes satu patah kata pun. Ia bangun dan melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh taat seumur hidupnya, setia kepada Tuhan. Jadi dia pelaksana sabda. Seperti Maria adalah pelaksana sabda, Yosef juga sama. Jadi keutamaan Yosef sebenarnya tidak kalah dengan Maria. Hanya karena Yosef hanya punya satu bab, sudah itu hilang, kita lupa. Maria masih terus kan, Yesus masih hidup, bahkan Yesus naik ke surga pun dia masih ada di sana. Sampai kisah para rasul, Roh Kudus turun, Maria masih ada kan. Yosef hanya satu bab, sudah itu hilang, tapi dia punya kualitas yang tidak kalah dengan Maria. Bahkan arti tertentu dia lebih sigap gitu. Diminta oleh Tuhan tanpa mengatakan tidak, langsung dia jalankan. Tanpa menyebut A atau B atau C, langsung dia laksanakan. Nah, ini pribadi dari Yosef, pelaksana sabda yang sungguh-sungguh 100%. Taat. Kemampuan menangkap suara Tuhan dalam simbol, dalam bentuk mimpi, itu luar biasa. 4 kali semua dalam mimpi, 4 kali dia jalan. Dia sadar itu suara. Aktif. Tadi saya sudah katakan, dia orang yang memang pelaksana yang aktif. Tidak ada protes sama sekali, tidak ada bicara apa-apa, tidak berargumen, tidak berdebat, tidak mempertangkap mati-matian pendapatnya, tidak menang sendiri. Pokoknya Tuhan menghendaki saya melakukan ini, saya lakukan. Saya tahu apa yang Tuhan menghendaki itu yang terbaik. Jadi tidak ada keluhan, tidak ada kata omelan, tidak ada kata bingung. Itu gambaran kitab suci yang sangat singkat tentang Yosef, tapi itulah menjelaskan keutamaan pribadi, mutu kualitas iman dari Yosef. Jadi dia pekerja yang sungguh aktif, tidak tukang gombal gitu kan. Janjinya hebat.
Belum 2 hari sudah lupa janjinya. Aku akan setia padamu dalam untung dan sehat dan sakit. Sudah itu lupa. Aku mengasihi engkau, aku akan berkorban padamu. Baru dipanggil istrinya, Pak, sakit perut, ambil obat. Ambil sendiri, ngantuk aku. Bukan. Padahal sudah berjanji dalam untung dan malang sehat dan sakit. Baru suruh ambil obat aja sudah tidak mau. Ini orang yang tidak ada protesnya, tidak perlu berjanji, tidak perlu mengatakan iya pun, tapi dia laksanakan. Jadi memang dia itu emas, tapi bekerja itu lebih dari emas. Dalam harga itu platinum lebih mahal daripada emas ya. Platina itu lebih mahal. Emas putih. Ya makanya ada silent is golden, action is platinum. Platina. Tahu platinum? Belum tahu. Bukan sepeda motor yang bagiannya apa itu? Yang bulat-bulat itu, yang panas-panas itu. Itu platina di lapisannya itu tuh konduktor panas yang terbaik, penyalur panas itu kayak platina. Ini pekerja aktif. Lalu Yosef adalah bapa yang rendahan, Coba lihat sekarang masa kini, betapa banyak orang suka viral pansos, atau pansos ya. Orang lain yang terkenal dia, saya itu misalnya lah pansos kan, saya itu teman serumah dari Pastor Marcel. Karena dia orang terkenal, maka saya perkenalkan diri saya sebagai teman serumahnya supaya diingat orang. Contohnya, kita ini sekarang generasi pansos. Anak kita yang misalnya terkenal, wah kita sebagai ibunya lalu pasang sama-sama foto hebat. Ini anak saya loh dapat juara ini. Wah ini kebanggaan boleh, tetapi kadang jadi pansos. Yosef sama sekali tidak. Anaknya itu adalah bunda penebus. Bahkan dikatakan anaknya itu bahasa kecil dan buku yang lainnya, ayat buku yang menarik yang termasuk apokrif. Anaknya itu sejak kecil sudah buat mukjizat. Bisa menerbangkan burung, menghidupkan burung dari tanah liat. Iya, ada buku-buku yang kecil-kecil yang apokrif namanya, itu menceritakan Yesus masa kecilnya unik-unik. Artinya sejak kecil Yesus itu sudah terkenal. Tapi Yosef tidak pernah mau mengambil keuntungan dari keterkenalan Yesus. Tidak pernah dia mengatakan saya itu bapak dari Yesus. Gaji Yesus itu gaji saya. Sini masuk rekening saya. Dia tidak pernah mengambil keuntungan dari orang-orang lain, termasuk dari Maria, dari Yesus. Dia bekerja diam-diam, dia melaksanakan kehendak Allah diam-diam, dan setelah itu dia mundur. Ketika dia selesai mempersiapkan Yesus untuk mulai bekerja, dia mundur dari panggung Yesus. Dia masuk ke belakang. Dia tidak perlu harus tampil di depan. Dia tidak perlu mendapatkan pujian, karena bukan itu yang dia kehendaki. Dia hanya ingin melaksanakan tugas Tuhan. Bacaan hari ini, bacaan Injil hari ini, kalau kita sudah melaksanakan kehendak Tuhan, cukuplah kita mengatakan, aku ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya melaksanakan kehendak Bapa. Bacaan tadi lagi persis. Jadi dia tidak mencari nama, tidak mencari kehormatan, tidak mencari keuntungan material atau kepopuleran ataupun hal-hal yang lain, status sosial. Sebagai bapak dari penebus, sebenarnya dia punya kemampuan untuk itu bisa, tapi dia tidak mau. Dia tidak minta Tuhan, oh saya tukang kayu, kalau anak saya itu adalah penebus, mengapa tidak naik pangkat saya kan, jadi dapat uang dong. Kalau hakim itu punya 1T, saya punya 3T kan gitu. Ya, sekarang ada hakim tertangkap kan itu, apa namanya, joki apa itu, pengadilan. Gajinya berapa tapi simpanannya 1T, emasnya 55 kg. Kalau Yusuf mau mengatakan berbuat, oke, aku mau menjadi pelindung Maria dan menjadi bapak Yesus, tapi saya mau mendapatkan, saya sekarang bukan lagi tukang kayu, saya adalah
pemilik pabrik tukang kayu. Dia bisa saja berdagang jasa dengan Tuhan, bisa. Dia buat syarat, boleh, tapi dia tidak buat. Karena dia tahu bukan itu yang penting untuk hidup. Dia, saya bekerja, saya menjalankan kehendak Tuhan, titik, selesai. Tanpa tidak minta apa-apa, dan ketika sudah selesai waktunya, dia mundur diam-diam. Nah, tidak gampang ya. Saya kadang-kadang juga merasa sakit hati atau kecewa kalau orang tidak memuji saya misalnya, atau orang tidak mengatakan, ya untunglah ada pastor ini. Soal saya kerja tidak ada pendudukan. Dalam hati saya mungkin enggak apa-apa, tapi dalam hati kemanusiaan kita itu menuntut, kita menuntut pengakuan, kita menuntut penghormatan, penghargaan. Kemanusiaan kita begitu. Tapi Yusuf lebih dari kemanusiaan biasa. Dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Seorang bapak yang sungguh-sungguh rendah hati, tidak mengambil keuntungan apapun dari anaknya yang punya status istimewa di hadapan manusia-manusia. Seandainya Yusuf dan Maria sekarang hidup di zaman kini, apakah dia tidak akan pasang status kan Yesus begini? Oh, anakku berbanyak roti untuk 5.000 orang, anakku membangkitkan orang mati, anakku itu menyembuhkan orang sakit kusta. TikTok keluar tentang Instagram, Facebook. Ayo, coba seandainya kalian punya putra putri yang seperti Yesus, tahankah kalian tidak menyebut apa-apa? Tahankah kalian tidak mempostingkan sesuatu tentang anak kalian? Sudah gatal jarinya langsung. Anak saya itu loh, yang juara 1 sana itu, yang dapat penghargaan ini, yang begini. Kan saya pernah cerita tentang lagu ini kan ya, Wind Beneath My Wings itu. Dalam satu pertemuan juga tentang seorang yang menyadari bahwa dia seperti Raja Wali yang indah dipuji orang, terbang tinggi, hebat sekali. Tetapi dia mengatakan, sebenarnya bukan saya yang harus dapat pujian itu. Mengapa saya mampu mengepakkan sayap-sayapku yang begitu indah kalian puji? Kalian tidak lihat di bawah saya itu ada angin yang menopang saya. Tanpa angin saya tidak bisa terbang ke atas, tidak bisa berputar, tidak bisa naik dan turun dengan segala. Dan engkau adalah angin seperti itu, yang tak pernah dilihat orang, tak pernah dipuji orang, tapi dia ada. Itulah Yesus, Bukan nanti apa? Bette Midler namanya penyanyinya itu. Bette Midler. You are the wind beneath my wings. Engkau adalah angin di bawah kepakan sayap. Bagus sekali teks ini. Teks ini bagus sekali. Bukan teks lagu-lagu yang dangkal-dangkal seperti yang kita nyanyikan. Ini sungguh teks yang punya makna tentang bagaimana tahu berterima kasih dan kerendahan hati. Wind beneath my wings. Bette Midler penyanyinya. Masih hidup. Jadi dia tidak perlu tampak di depan, dia tidak perlu menonjol di depan, dia ada dari belakang menyokong, mendukung. Kerendahan hati. Inilah Yosef, seorang bapak yang penuh kerendahan hati. Seorang bapak yang penyayang, lemah lembut, dan penuh pengertian. Kita tahu Yesus, kita lihat pribadi Yesus. Dari buahnya kamu tahu pohonnya. Kalau Yesus demikian baik, Yesus demikian pengertian, Yesus demikian murah hati, Yesus demikian pengampun, andil dan peran dari bapaknya, orang tuanya pasti tidak sedikit. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Jadi sifat Yesus ini cerminan dari juga sifat dari orang tuanya, Yosef dan Maria.
Dia selalu mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami, mencoba untuk menjalankan, melihat kebaikan-kebaikan dalam diri sesamanya. Mau coba mengerti masalah orang lain berbuat salah, kenapa? Tidak langsung dia marah-marah, pasti ada alasannya. Coba dulu gali, mengapa dia begini. Mencoba mengerti, memosisikan dirinya di pihak orang lain. Kita kan cenderung menjadi pengadil ya, hakim ya. Dia mencoba melihat orang itu, kenapa dia begitu. Itu namanya empati. Dalam bahasa psikologi namanya empati. Saya menempatkan diri saya di pihak dia. Dengan demikian saya tidak akan langsung emosi, meledak, langsung mengadili, menghakimi. Ini empati, kelemah lembutan, penuh pengertian. Ini sifat dari Santo Yosef. Yosef adalah juga gambaran dari Bapa yang di surga. Bapa dunia ini adalah gambaran dari gambaran Bapa yang di surga. Dia membebaskan Yesus. Sebagai anak tukang kayu, sebenarnya Yesus mungkin diharapkan juga meneruskan kerja bapaknya kan. Tapi Yesus punya kerja lain, malah jadi guru, rabi. Dia tidak memaksa Yesus harus meneruskan pekerjaannya sendiri. Dia memberikan Yesus berkembang. Dia hanya memberikan pesan, dia hanya mendidik, dia memberikan bekal. Selebihnya Yesus yang menjadi penentu untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak memaksakan bahwa Yesus harus menjadi A atau B atau C. Tapi Yesus mempunyai sifat ini yang dia perlukan. Entah apapun kerjamu nanti, jangan pernah melupakan imanmu, jangan pernah melupakan kasih, jangan pernah melupakan kedamaian, persaudaraan, penghormatan, kerendahan hati. Dia memberikan bekal-bekal yang perlu sebagai dasar. Tetapi bagaimana Yesus memakainya, itu urusan Yesus. Jadi dia membebaskan. Dia membebaskan. Seperti Allah juga memberikan kebebasan kepada kita kan. Allah tahu mau menciptakan manusia dengan kebebasan itu bahaya, besar risikonya. Bisa masuk dalam pilihan yang salah. Dan kenyataan benar, Adam dan Hawa memilih yang salah. Tapi Allah tetap memberikan kebebasan. Kenapa? Karena dia tahu kalau manusia tidak punya kebebasan, manusia tidak akan bahagia. Kalau kita mengerjakan semua hanya diperintahkan oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, diatur dengan secara robot, kita tidak akan pernah merasa diri kita penuh. Kita akan merasakan kepenuhan kalau kita tahu kita mengubah sesuatu dari kesadaran kita, dari kebebasan kita. Meskipun ada risikonya salah, tapi kita berani mengambil risiko tersebut karena kita tahu kita manusia mempunyai kemungkinan untuk jatuh dalam pilihan yang salah. Nah, Yusuf seperti itu, seperti Allah seperti itu juga, memberikan kebebasan, mengajarkan yang baik, memberi contoh yang baik, tetapi kamulah yang harus menjalaninya. Bukan saya yang harus mengatur kamu buat apa, mengatakan apa. Ini adalah pribadi dari Yosef, gambaran dari Bapa yang di surga yang membebaskan manusia, tidak mengatur manusia. Jadi apa yang mau kita belajar dari Yosef? Yang mau kita belajar dari Yosef, kita bisa belajar tentang korban kasihnya untuk kepentingan lebih besar. Yosef tahu Maria diminta oleh Tuhan untuk melahirkan Mesias untuk kepentingan seluruh manusia, bukan untuk pribadian, untuk keuntungan atau kesenangan Yosef sendiri. Yesus itu lahir dari Maria, Maria mengandung Yesus karena memang Allah memerlukan manusia untuk inkarnasi firman Allah itu. Dan kebetulan itu jatuh pada pribadi istri dari Yosef. Dia tahu kepentingan lebih besar dan dia relakan itu. Itulah kasih yang lebih penting untuk kebebasan. Yang kedua, kreativitas kita. Artinya tidak mudah menyerah karena situasi. Jalan buntu, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Coba lihat kemungkinan lain untuk mencari jalan pemecahan. Kepekaan dan ketaatan kepada kehendak Tuhan, terutama dalam simbol-simbol yang tidak jelas. Kadang-kadang kita di rumah kan
Sepertilah kami, saya dengan Pastor Marcel buat contoh lah, dengan Buddha Anton. Dalam rumah seperti kami ini, kadang-kadang juga satu tanda itu tidak harus sebenarnya dengan kata-kata. Tapi kalau dilihat muka orang sudah berubah atau sikapnya sudah agak sedikit, ada sesuatu yang tidak beres. Nah, kita harus sudah tahu kan, ada sesuatu. Harus kita cari apa masalahnya. Di rumah kita juga sama. Antara suami istri, anak-anak, saudara-saudari, atau antara teman kita, biasanya begini, lo tiba-tiba ada yang tidak biasa. Kadang-kadang sedikit saja. Nah, itu kepekaan kita menangkap atau tidak simbol-simbol seperti itu. Kalau kita biarkan semua biasa-biasa saja, aman kok, tiba-tiba sudah bertumpuk-tumpuk menjadi meledak tiba-tiba. Itu menjadi masalah besar. Kenapa? Lama tidak ditangani, dibiarkan saja, dianggap tidak apa-apa. Simbol-simbol seperti ini, kepekaan seperti ini penting bisa kita pelajari dalam. Artinya kita mempunyai hati itu terbuka kepada orang lain. Jangan hanya melihat diri kita sendiri, kepentingan saya sendiri. Lihatlah di kiri kanan kita, ada sesuatu. Kadang-kadang tidak muncul dalam kata-kata, tapi muncul dalam sorot wajah, mata, sikap. Itulah simbol kepekaan seperti Yosef. Dalam mimpi dia mampu menangkap suara Tuhan. Kita juga tanda-tanda dari Tuhan, tanda-tanda dari orang-orang sekitar kita itu bisa muncul dalam hal seperti itu. Kepekaan seperti itu. Dan keberanian untuk menjalankan hal yang baik, ketaatan kepada kehendak Tuhan. Tidak gampang protes. Ada orang yang suka protes, banyak hal diprotes. Pokoknya apapun yang dikatakan dari atasan, dia pasti harus berdebat dulu. Tak pernah dia puas kalau tidak berdebat. Iya, pastor, betul. Tapi ada tapinya itu. Bagaimana? Nah, itu. Jadi seolah-olah kalau dia tidak bersuara itu tidak sah. Harus menunjukkan bahwa dia itu tahu lebih banyak dari orang-orang lain. Nah, rapat bisa kadang-kadang jadi panjang gara-gara orang seperti ini. Nanti akhirnya ujungnya kembali lagi putusan itu kan. Tapi setengah jam lah berdebat tuh, sampai tarik pula leher keluar. Hanya untuk mempersoalkan satu kata kadang-kadang yang tidak sangat penting. Jadi ini kemampuan kita untuk menjalankan sesuatu yang baik itu jangan kadang-kadang dikacaukan dengan keinginan kita untuk menunjukkan kita itu lebih pintar, lebih tahu, lebih kritis. Orang harus mendengar pendapat saya. Ini bisa muncul, bisa. Nah, dalam hidup bersama muncul sering, dalam kerja sama juga sering muncul. Sulit. Sulit itu kan. Nah, satu alasan mengapa para imam keluar, ya sulit tak juga itu. Kalau pimpinan itu juga. Tahu, buat kelompok orang dalam gereja yang paling sulit belajar taat, yang paling sulit mendengar orang lain, itu bisa orang-orang pintar yang menganggap dirinya pintar. Yang pertama katanya kelompok dokter. Nah, itu sulit mendengar katanya. Yang kedua para pastor. Para pastor ini semua tamat S3, S2, S1 itu apa, ada STLR kan, wah filsafat, teologi ya sekian tahun itu, merasa diri pintar berdebat. Oh semua harus didebat, semua soal harus didebat. Maka rapat kami panjang-panjang. Putusannya satu, debatnya 2 jam. Nah, ini para pastor ini juga yang termasuk kelompok yang sulit mendengar ini. Suka berdebat. Kenapa ini? Kerendahan hati dalam hidup itu kadang-kadang susah. Tidak selalu mudah berjalan dengan kecerdasan pikiran, kebijaksanaan, kerendahan hati, ketaatan dengan kecerdasan itu tidak selalu bisa berjalan dengan seiring. Kadang-kadang orang pintar itu atau merasa diri pintar itu sulit sekali untuk rendah hati, sulit untuk mendengar. Dia mau didengar, orang lain harus mendengar dia. Nah, Yosef mengajar kita, entah pengetahuan kita banyak atau tidak, entah ilmu kita itu penuh atau tidak, kerendahan hati sangat penting dalam kepenuhan hidup seorang beribu, seorang bapak, seorang ibu, seorang Kristiani.
lalu lebih banyak berbuat daripada berbicara. Jangan terlalu banyak ngomong lah. Sebenarnya saya sudah harus stop ini, sudah 1 jam tak bisa ngomong. Kan mulai tadi 7:30 ya. Jadi ini saya tak usah terangkan lagi yang ini. Lebih banyak berbuat daripada berbicara. Lalu sikap ini tentu penting. Ini perlu dimiliki oleh semua orang yang hidup bersama dengan orang lain, yang bekerja bersama dengan orang lain, yang tidak menjadi otoriter, yang berani berikan kebebasan ruang untuk berkreasi, tidak mengatur 100% semuanya, tapi penuh perhatian. Nah, ini yang kadang-kadang susah. Kita ini sering lemah lembut pada diri sendiri, penuh pengertian pada diri sendiri, dan sangat keras pada orang lain. Banyak membenarkan diri, tapi untuk orang lain tak boleh, dia salah-salah. Tapi saya tidak salah sebenarnya, hanya saya itu hari itu sedikit lupa, tidak saya catat, maka saya lupa. Untuk diri sendiri dia banyak alasan untuk membenarkan diri, penuh kelemah lembutan dan pengertian pada diri sendiri. Tapi orang lain salah, habis dihantam. Sementara Yosef mengatakan hendaknya kita keras pada diri sendiri, disiplin, tegas, tapi buat baiknya kita perlu pengertian pada orang, mau mengerti posisi mereka, situasi mereka. Jam 1, jam 2 di telepon. Kalian tidak tahu itu jam tidur pastor. Sudah capek kami kerja. Padahal yang datang itu dari berapa kilometer dia datang tuh mencari kita itu kan. Belum tentu dia bisa setiap hari itu ketemu kita. Hanya waktu itu dia bisa. Nah, kita lupa memposisikan diri kita pada orang yang sangat susah mencari kita ini. Hanya karena saya itu jam tidur saya itu jangan diganggu. Ini mau mengerti posisi orang lain, mau mengerti situasi orang lain. Jadi kita bisa mengambil sikap yang tepat nanti. Apa yang harus kita buat? Kalau orang bersikap begini pada saya. Sebaliknya kita sering minta dimengerti, kurang mau mengerti. Minta dipahami, kurang mau memahami. Jadi kelemah lembutan membebaskan. Ini perlu. Nah, dalam gereja akhirnya singkat saja cerita, Yosef bukan hanya satu pelindung, diberikan banyak predikat. Dia mempunyai predikat cukup banyak. Yosef itu patron, pelindung gereja semesta. Nah, jadi Paus Pius ke-9 tahun 1870 memberikan predikat ini pada Yosef. Itulah yang tahun 2020 lalu diperingati 150 tahun dekret tentang Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Ini gereja ini simbolnya ini. Jadi perhatikan sebagai simbol gereja. Ini Yosef tangannya melindungi. Yosef juga menjadi pelindung para pekerja. 1 Mei. Yosef adalah pelindung bapak keluarga kudus Nazaret. Ini dia. Yosef adalah pelindung penebus ini. Itu Yohanes Paulus kedua menetapkannya tanggal 1 Januari 1989. Yosef adalah pelindung para pengelana. Kenapa? Karena dia harus membawa Maria berkelana dari Israel ke Mesir, balik lagi ke Nazaret lagi. Dia melindungi terus perjalanan jauh itu. Yosef adalah pelindung wanita hamil, karena dia harus melindungi Maria yang hamil waktu pergi sensus ke Bethlehem. Yosef adalah pelindung para peziarah, itu jelas. Terus pelindung para imigran, mereka yang mencari tempat yang lebih aman. Seperti Yosef juga harus membawa Maria dan Yesus pergi ke tempat lebih aman, menghindari kejaran dari Herodes dan kemudian juga Archelaus. Jadi pelindung para imigran. Pelindung para arsitek, tentu jelas dia adalah tukang kayu kan, arsitek. Tukang bangunan juga, seniman, otomatis. Dan tadi saya sudah katakan, Yosef adalah pelindung kematian yang bahagia, kematian dalam damai. Ketika dia meninggal, dia didampingi oleh Yesus dan Maria, meninggal dalam keadaan damai dan bahagia.
Ada beberapa lagi predikat lain saya tidak masukkan ke dalam, tapi dari ini kita lihat bahwa gereja sebenarnya memang mempunyai hal-hal yang mau ditempatkan di bawah Yosef. Hanya dalam perayaan liturgi kita memang sepertinya kita agak kurang tentang Yosef. Ini berapa hal. Lalu ada satu cerita sih, ada satu hal yang menarik yang mau saya putar di sini. Kisah tentang satu kapel dengan tangga yang unik. Kapel tangga unik. Coba dulu, kita keluar dulu. Bukan tangga. Ini dia. Iya. Tapi ini belum keluar. Ini abad ke-19. Ada satu kapel yang khusus di Amerika Serikat, daerah negara bagian New Mexico. Nah, ini dia. Glory
dari segi ilmu gravitasi, ilmu fisika, tidak mungkin membuat tangga tanpa tiang penopang. Coba lihat tangga lingkar di sakristi katedral itu ada tiang di tengah, topang. Ada rumah kita mungkin juga, atau lihat tangga-tangga darurat, semua ada tiang darurat di penopang. Ini enggak ada. Dua lingkaran dengan anak tangga. Tadi itu pagarnya itu ditambahkan ya. Tadi kan bersih itu tangga asli yang dibangun 130 tahun yang lalu. Secara teoritis, begitu kita pijakkan ke kita akan langsung roboh karena tidak ada penahannya sama sekali. Tapi itu dibangun tanpa paku, tanpa lem, tanpa pahat. Dan kayu yang didapatkan, kayu yang tidak ada di daerah itu semua. Entah dapat kayu dari mana. Dan sampai sekarang kayu itu tidak laku. Sudah 100 tahun lebih, kayu itu tidak dimakan raya. Dan bukan kayu yang ada di daerah itu. Ingat, tahun 1800 belum ada kapal-kapal bisa membawa macam-macam barang dari luar negeri begitu gampang untuk dapat. Orang membangun pasti mengandalkan bahan yang ada di sekitar mereka. Tapi kayu yang dipakai itu tidak dapat ditemukan di tempat di mana negara bagian itu ada. Tangganya 33 ada tangga umur Yesus. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Tidak. Arsitek manapun tak bisa menerangkan mengapa dia mampu bertahan, mampu dijalani orang setiap hari. Sekarang kapel itu menjadi tempat orang untuk menikah dan menjadi museum. Tidak mungkin terlalu bahaya untuk tiap hari orang misa, tapi untuk orang menikah boleh di situ dan jadi museum kebanggaan daerah itu. Santa Fe, New Mexico. Kami di situ Yosef siapa tahu. Karena memang dia hilang tiba-tiba. Setelah 8 bulan kerja, ketika suster datang melihat sudah selesai tangga, itu dia tidak ada lagi. Dia datang setelah novena selesai, mereka novena pada satu Yosef, supaya bisa membantu membangun tangga. Karena mereka tidak bisa bangun tangga biasa, terlalu sempit kapelnya. Dan muncullah laki-laki yang bangun tangga begini, spiral itu, dua lingkar spiral. Jaraknya 6,7 meter. Ini berapa meter? 5 ya? 4 gak ada gitu. 3 lebih. Jadi 2 kali lipat ini. Bayangkan tanpa tangga, tanpa tiang. Ini doa ini dibuat oleh Paus Fransiskus pada waktu tahun 150 tahun memperingati bulan Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Ini doa kepada Santo Yosef. Bisa kita bacakan sama-sama. Salam pelindung Yesus, suami perawan Maria yang berkati, kepadamu Allah mempercayakan keraguannya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yesus yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa bagi kami juga, dan bimbinglah kami sepanjang jalan hidup. Dapatkan bagi kami rahmat, belas kasihan dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini cerita tentang Yosef malam ini. Tentu masih bisa banyak kita cerita tentang Yosef sebenarnya, tapi seperempat jam ini bisa kita lihat tentang siapa diri Yosef dan apa yang bisa kita pelajari dari dia dalam hidup kita. Ada yang mau bertanya?
Selamat malam Pastor, nama saya Dewi Manata. Ini Pastor, saya mau tanya, dua pintu Alkitab, ini kan yang baru itu yang lama. Nah, saya mau bertanya yang tentang malaikat datang kepada Maria itu, yang memberi kabar bahwa Maria itu akan mengandung. Nah, di situ di Alkitab yang lama kan Maria menjawab bagaimana mungkin hal itu terjadi, sedangkan saya belum bersuami. Nah, sementara yang di Alkitab yang baru bilang bagaimana mungkin hal itu terjadi sedangkan saya belum berhubungan dengan laki-laki. Jadi kata yang benar itu yang mana? Begini, terjemahan lama itu terjemahan yang mencoba untuk mengharuskan. Kadang-kadang kitab suci itu memakai kata-kata yang kalau diterjemahkan secara harafiah agak vulgar gitu, agak vulgar istilahnya ya. Maka dalam terjemahan kadang-kadang dipakai istilah yang sedikit lebih halus. Sebenarnya yang terjemahan yang kedua itu yang lebih tepat, lebih kena kepada kata-kata asli yang dipakai. Aku belum berhubungan badan dengan laki-laki. Nah, kalau dipakai itu aku belum bersuami. Sebenarnya dia sudah ada suaminya. Itu ada pilihan kata saja dari penerjemah yang pertama. Jadi ya artinya sudah sama, tapi yang penerjemah tahu itu mengharuskan kata. Saya bisa katakan punya contoh yang lain. Aku akan bawa engkau ke padang gurun untuk berbicara pada hatimu. Sebenarnya kalau kita baca itu kalimat itu sangat tidak umum ya. Aku membawa engkau kitab Hosea bab 2. Coba nanti baca Hosea bab 2. Aku akan bawa engkau ke padang gurun dan berbicara pada hatimu. Itu kata-kata yang kalau kita baca secara sekilas sebenarnya tidak ada begitu gimana maksudnya berbicara pada hati gitu kan. Padahal sebenarnya bahasa Ibrani yang mengatakan aku mau merayu engkau. Tapi mungkin penerjemah pertama merasa agak terlalu vulgar gitu. Masa kita simak kata berkasih-kasihan, merayu dan seterusnya. Dia pada bahasa aku berbicara pada hatimu. Jadi itu pilihan kata yang dibuat pada zaman tertentu dengan pikiran tertentu. Tetapi terjemahan kita yang kedua sekarang mencoba untuk memperjelas sedikit supaya tidak terlalu banyak kata-kata yang kabur, yang nggak umum gitu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Terima kasih Pak. Dulu beberapa tahun yang lalu atau mungkin tahun yang lalu ya, mulai dikenal patung Santo Yosef yang bermimpi atau yang sedang tidur, yaitu Santo Yosef dalam keadaan ya betul. Minta Bapak jelaskan sebentar ya. Ya itu hanya sebenarnya mau memberikan visualisasi. Kalau dikatakan Yosef yang sedang bermimpi tanpa manusia itu lebih banyak memakai alat indera, lebih banyak kesan itu masuk. Kalau hanya kalimat, kita yang harus membayangkan. Tapi kalau misalnya ada kalimat, ada kata, ada bunyi, ada suara, ada yang dilihat, itu akan lebih lama masuk dalam memori kita. Maka ini sekarang Yosef yang bermimpi itu sekarang coba divisualisasikan dalam bentuk patung Yosef yang sedang bermimpi itu. Itu membantu orang untuk ya lebih gampang membayangkan situasi Yosef pada saat itu. Sebenarnya sama dengan kita belajar kan gitu. Kalau semakin banyak indera yang kita pakai waktu belajar, semakin lengket. Kalau kita hanya mendengar guru bercerita, setelah selesai istirahat lupa loh. Tapi kalau kita mendengar buku cerita, kita buat catatan, itu akan lebih lama karena kita sendiri menulis sesuatu. Belum lagi kalau misalnya kita buat catatan, kemudian kita bicarakan dengan orang lain, kita diskusikan, makin lengket lagi di dalam itu. Nah itu, jadi sama sebenarnya. Itu membantu manusia memakai kekayaan inderanya untuk semakin memasukkan suatu kesan itu makin dalam diri kita. Patung, gambar itu membantu kita untuk
membayangkan, menurunkan sedikit lebih hidup apa yang ada dalam cerita kitab suci daripada hanya kita dengar saja. Makanya kalau film yang diceritakan atau film yang ditonton pasti lebih yang ditonton lebih lama lengket kan daripada kita dengar cerita di kelas atau di ruangan. Karena ada orangnya yang bergerak. Baik, masih ada yang mau bertanya? Ya. Ini Santo Yosef kan lebih banyak mendapatkan mimpi ya. Apakah dia karena faktor usia? Ketika dia menikah dengan Bunda Maria itu usianya udah tua ya, berapa 29 tahun. Jadi lebih banyak tidur. Coba tidur ya. Itu satu. Kedua, lalu sebagai pelindung kematian yang indah. Sebenarnya ini lebih preferensinya kepada orang dalam sakaratul maut atau dalam kita yang keadaan sehat udah boleh novena ini. Soalnya jujur saya 20 tahun yang lebih yang lalu ya, saya sudah pernah mendaratkan novena memohon kematian ini untuk diri saya sendiri. belum terkabul. Jadi dan apakah juga boleh meminta Santo Yosef sebagai pelindung mimpi? Artinya kita sendiri punya sensitivitas ya. Ketika kita tidur, kita berada dalam dimensi tertentu. Baik. Terima kasih. Ya, tentang apakah Yosef karena tua jadi lebih suka bermimpi, karena lebih tidur, terbalik loh. Orang semakin tua itu semakin kurang tidur. Anak muda bayi itu satu hari tidur 22 jam. Semakin tua kita kurang tidur. Jamnya aja berubah. Kan semakin singkat waktu tidur semakin kecil kemungkinan bermimpi kan itu. Enggak, orang tua bukannya jarang tidur loh, tapi waktunya aja yang berubah. Malah ada dalam cerita kalau kita pelajari unsur biologi, memang semakin usia kita semakin tua itu semakin singkat usia tidur kita, jam tidur kita, memang itu benar. Tapi mungkin ini lebih pada bukan soal usia, tapi memang lebih pada soal kepekaan menangkap dalam simbol-simbol itu yang mau diterangkan dalam kitab suci. Nah, mimpi itu adalah simbol dari ketidaksadaan. Artinya manusia tidak sungguh-sungguh dalam dunia sadar seperti sekarang, atau seperti Maria berhadapan langsung dengan malaikat Gabriel, Zakaria berhadapan dengan Gabriel tapi dia dalam bentuk mimpi. Artinya dia mempunyai kepekaan yang lebih daripada orang-orang biasa. Kalau kita sadar, kita masih bisa langsung berdebat atau berdiskusi atau bisa memperdalam berpikir. Kalau dalam mimpi kan kita bisa berpikir praktisnya. Kita hanya menerima cerita dalam mimpi itu. Kita tak bisa mengembangkannya. Jadi ini lebih adalah konsep menanggapi, kemampuan menanggapi pesan Allah dan suara Allah dalam bentuk yang tidak langsung. Simbol. Orang yang sanggup simbol. Kalau soal novena kepada Yosef, entah novena kematian yang indah atau novena yang lain, silahkan, tidak apa-apa. Itu selalu berguna untuk kehidupan kita. Karena setiap novena pada orang kudus itu berguna untuk membantu perkembangan iman kita. Jadi semua novena yang diizinkan, yang resmi dalam gereja itu adalah novena yang mempunyai kebaikan untuk iman kita. Walaupun kita mungkin masih muda, lalu kita sudah membayangkan kematian yang indah, nggak apa-apa, karena kita tahu berarti saya bersiap. Jadi itu artinya saya siap saat. Karena untuk mati tidak perlu usia tua kan, untuk mati tidak perlu sakit juga. Nah itu. Jadi ya kita harus siap siaga, karena Tuhan datang sebagai pencuri di waktu malam. Karena kita tahu kapan pencuri datang. Kalau kita tahu pencuri datang, kita sudah siap tuh. Nah, jadi nggak apa-apa. Semua novena yang resmi dalam gereja yang sudah diizinkan gereja itu pasti ada gunanya untuk perkembangan iman kita dengan satu dan lain cara. Silakan cari novena yang kira-kira cocok untuk kita masing-masing, tanpa meninggalkan Ekaristi ya. Ekaristi tetap sumber dan puncak hidup kita. Tinggalkan Ekaristi demi novena. Silakan kalau masih ada. Ini jam 9 nih. Iya. Udahlah. Apa ada masih mau bertanya? Minggu depan saja ya. Baik, minggu depan saya akan bicara tentang Maria, istrinya. Jadi suaminya, lalu hidupnya tentang istrinya.
Baik, sebelum kita pulang, kita mohon Bu Dina untuk bawa kita doa penutup dulu. Hah? Malam ini Tak usah segan Bu Dina. Enggak ada. Yang sebelahnya ini ya. Ya Bu. Dari berkatnya Pastor Paroki dari belakangnya sini. Hah? Berkatnya dari Pastor Paroki. Iya. Dari belakang. Bukan dari belakang, mesti jadi duduk belakang, nanti maju ke depan lah. Masa berkat dari belakang. Yang diberkati semua pantat orang nanti. Baik, mari kita doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas berkat yang kami terima pada malam ini, yaitu kami dibimbing, dituntun, diberi penjelasan yang sangat bagus tentang Santo Yosef, dan juga kami dibimbing untuk mempelajari atau untuk belajar dari Santo ini untuk lebih menjadi umat-Mu yang baik. Kami ucapkan terima kasih atas semua berkat yang kami terima hingga malam ini. Sebentar lagi kami akan pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang ke rumah dan berkumpul kembali bersama keluarga kami, dan juga lindungilah kami pada istirahat malam ini, agar besok pagi kami dapat bangun dengan segar untuk beraktivitas kembali dengan baik. Untuk itu kami minta berkat dari Pastor Paroki. Silakan Pastor. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ini langsung aja. Langsung.